BBRI prestasi dunia. Menakjubkan, bandar ini borong 669 miliar di saham BBRI. Terkait mengenai dari saham BBRI itu masuk ke dalam prestasi dunia. Apakah betul? Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini lagi hangat nih ya. Kami dapatkan informasinya dari emittennews.com ya, bahwa BBRI masuk daftar World Most Trustworthy Companies ya tahun 2024 ya, dan berita ini itu ditulis pada tanggal 23 September tahun 2024. Hari ini tanggal 24 September pukul jam 6 pagi ya, 6:30 kita akan mereview mengenai dari saham BBR ini terkait ada bandar yang borong sekitar 669 miliar dan juga BBR ini masuk ke dalam kategori World Most 20 Companies pada tahun 2024. Kita akan ungkap semuanya untuk kalian ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Dan kita akan bedah apakah saham BBR ini akan terbang. Dan ketika bandar ini masuk ini bagaimana Pak Firman langkah saya? Ini strateginya itu seperti apa ya, dan benar nggak sih ada yang memborong 669 miliar di saham BBR ini? Simak video kali ini baik-baik ya agar kalian itu tidak gagal paham ya. Jadi seperti itu. Oke, mohon maaf kita baru review pada pagi hari ini ya, biasanya itu kemarin sore ya, namun ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Oke, lanjut saja. Kita cek dulu mengenai dari IHSG hari ini. Ya, IHSG hari ini itu wah, menarik ya. Nah, ini gambarnya kayak palu ini ya. IHSG hari ini ya. Ini menariknya kemarin. Nah, itu artinya apa? Bahwa IHSG kita itu dia masih kuat untuk naik. Ya. Kemarin IHSG itu rontok karena ditopang dari saham-sahamnya Pak PP. Ya. Itu akhirnya rontok. Cuman ya nggak begitu ngefek besar ya di IHSG kita. Nah, IHSG ini berada di MA 100 dan juga di MA 20 serta di bawahnya MA 5. Nah, satu sisi untuk IHSG seminggu ke depan ini masih kuat. Ya, masih kuat. Ya, apabila IHSG kita itu bertahan di area 7.727. Nah, terus apa korelasinya mengenai dari saham BBR ini Pak Firman? Ya, jadi ini ada signifikan, ya, sangat signifikan. Kenapa? Karena untuk IHSG sendiri kita ini itu dia ditopang oleh sektor perbankan, karena satu sisi untuk perbankan ya sendiri itu nilai transaksinya jumbo ya di sini ya. BBRI itu dalam satu hari kemarin nilai transaksinya mencapai 1,3 triliun ya, dan kalau kita cek ya untuk saham BBRI itu dia berada di urutan pertama dengan nilai transaksinya ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah. Ini ya. Nih, urutan pertama nilai transaksinya 1,3 triliun. Ya, ini. Ini yang membuat IHSG kita itu kuat. Terus ada BBCA, BMRI, PTBA dan juga GoTo ya yang mendorong IHSG kita. Ya. Cuman kembali kita ke topik. Nah, apakah ada yang masuk 559 miliar Pak Firman di saham BBRI hari ini itu? Ada Bapak Ibu. Siapa pelakunya? Nah, di sini. Ya, kalau kita lihat ya untuk
yang borong mengenai dari saham BBRI ini itu asing. Ya. Asing kemarin memborong sekitar 669 miliar. Ya. Sehingga IHSG kita ini ya naik, ya. Padahal kemarin untuk saham BBRI itu turun menjadi 5.350. Tapi di situ dikerek langsung, dinaikkan. Teng 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 teng. Ya. Dari 1,3 triliun. Ya. Ini. Nah, asing ini net buy. Buy-nya berapa, Pak? Ya. Asing dalam satu hari kemarin itu net buy-nya sekitar hampir 1 T yo Bapak Ibu ya, sekitar 998 miliar net buy-nya, dan yang net sell-nya cuman 328. Makanya kemarin ini asing yang mendorong ya, satu sisinya asing yang mendorong ini. Nah, ya, hanya berapa persen aja nih untuk retail. Ya. Ini. Nah, ada pertanyaan juga seperti ini. Pak Firman, apakah ketika asing ini tuh masuk ya di emiten itu apakah saham ini tuh akan naik? Jangan dipukul rata. Kenapa? Karena untuk setiap emiten itu bandarnya itu beda-beda. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Kadang ada yang emiten itu dikuasai oleh bandar lokal. Nah, kira-kira yang kemarin memborong mengenai dari saham BBRI itu siapa, Pak Firman? Pelakunya itu siapa? Nah, kalau kita bisa lihat ya, untuk BBRI kemarin itu, wah ini asing ini. Sekuritasnya asing. Ya. Ini ya BBRI. Nah, yang memborong itu adalah DX. Ya, sekitar 839.000 lot. Terus ada RX 367 dan BK atau JB Morgan sekitar 154.000. Ya, terus ditopang oleh ini ya, apa namanya? Investor lain, ya investor retail. Nah, untuk di saham BBRI ini sendiri itu apakah ada yang jualan, Pak Firman? Ada. Ya ini. Orang-orang yang sukanya scalpingan ya sebagian ya TP dulu, tapi mayoritas di saham BBRI ini tuh kemarin masih pada wait and see. Nah, ini ya yang pemilik lapaknya. Nah, kira-kira apakah DX ini itu penguasa di saham BBRI terbaru di bulan September, Pak Firman? Apakah betul? Kita cek dulu. Bener gak sih untuk DX ini itu menguasai di saham BBRI? Kita cek ya. Kalau kita lihat BBRI kemarin lewat broker Bahana Sekuritas, dia berhasil borong sekitar 458 miliar. Ini ya. Nah, kalau kita cek pada seminggu belakangan ini apakah DX ini masih menguasai? Ya, menguasai 796 ya. Nah, kalau di bulan September siapa, Pak Firman? DX ini. 1,1 triliun. Nah, terus juga ada transaksi di TAPGNG ya. Ini. Dia pakai ini. Wah, ini Sultan ini yang borong nih TAPG. Gimana sih untuk TAPG itu? Sudah dinaikkan. Oke, kita fokus di saham BBRI ini ya. Nah, di sini ya. Dan ini kalau kita lihat untuk saham BBRI ini open sama dengan low ya. Makanya dia itu ya kenaikannya sangat signifikan. Wah, ini kalau orang-orang yang pakai chartis ini kalau melihat penampakan di saham BBRI ini ya, ini menandakan bahwa marketnya itu bullish. Ya, kayak gitu. Bener nggak Pak Firman bahwa saham BBRI itu akan terus naik? Ya, betul. Dia akan terus naik. Arahnya sampai ke berapa ya? Untuk target terdekatnya di harga 6 ribuan lah. Terus sampai di harga 6.500 ya, mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kita akan cek lagi ya. BBRI kenapa kok disukai asing sih, Pak Firman? Apa sih dasarnya ya? Jadi asing itu melihat dari sini salah satunya
ya. Dari net income-nya asing itu net income-nya asing. Net income-nya BBRI bahwa saham BBRI itu mencatatkan laba bersih itu meningkat. Ya, walaupun di posisi yang sekarang ini ya masih ya sulit lah. Perekonomian kita masih sulit, tapi untuk saham BBRI itu mencatat laba bersihnya yang tadinya 29,4 triliun kini naik menjadi 29,7 triliun. Nah, orang-orang yang awam melihat mengenai dari saham BBRI itu bilang, wah ini saham BBRI terlalu mahal. Mahal dari sisi apa? Harganya atau valuasinya? Ya, kalian harus bisa memilah ya antara valuasi dan juga harga saham. Ya, hati-hati. Kalian jangan terkecoh mengenai dari saham ini. Wah, ini harganya 500.000 dibandingkan kita beli di saham gorengan ini apa namanya? Masih murah di saham gorengan satu lotnya. Ya, karena kalian itu melihatnya dari nominalnya, bukan dari valuasinya. Nah, kita sebagai investor itu melihatnya dari apa sih? Yang terpenting itu adalah valuasi, value, nilai. Ya, apa Pak Firman nilai itu? Jadi ini yang tingkat mengukur bahwa kinerja di saham BBR ini, ya ini. Ya. Nah, kadang investor kita itu sukanya di saham-saham seperti ini, ya. Ini yang ramai ya. Wah, beli sahamin aja Pak Firman. Satu lotnya cuman 5.000 perak kok. Kalau ini kan mahal. Ya, kayak gitu. Enggak mahal Bapak Ibu ya. Ini valuasinya murah. Menurut saya murah. Kenapa? Karena ditopang dari laba bersihnya terus meningkat dan dia sustainable ya bahasanya kok kasar. Jadi selalu konsisten ya mencatatkan laba bersihnya. Ini mengenai dari saham BBRI. Nah, untuk saham BBRI ini hari ini tuh kemana arahnya Pak Firman? Wow, ini saham BBRI ini ada gap loh Bapak Ibu. Nah, nih gap di saham BBRI ini tuh ada di harga 5.049 sampai di harga sini 5.640. Wah, kalian bisa dimanfaatkan hal tersebut. Dan untuk indeks hari ini ya Bapak Ibu ya, ini menarik nih indeks hari ini. Nah, indeks S&P hari ini itu yang sumpah ada naik ya Bapak Ibu ya. Ada indeks LQ45 ini naik sebesar 1,24% ya jam ini ya. Dan IDX 30 itu naik menjadi 1,49% hari ini loh ya. Terus untuk indeks energi ya ini juga naik ya Bapak Ibu ya, dan ini yang kenaikannya cukup signifikan itu terjadi di gas ya. Gas ini kenaikannya cukup signifikan sekitar 15,9%. Dan amoniak Cina itu naik menjadi 1,81%. Jadi gas itu apa? Ya kayak gini ya Bapak Ibu. Siap-siap. Ya, hari ini loh. Ya. Nah, ini kalau kita hitung kontennya itu pagi hari ini untuk indeks S&P dan lain sebagainya ini sudah keluar ya Bapak Ibu ya. Kayak gini. Nah, kita kembali lagi mengenai dari saham BBRI ini lagi. Ya. Bagaimana ke depannya Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Arahnya itu kemana? Tadi saya sudah mengungkapkan mengenai dari saham BBRI ini bahwa BBRI itu masuk di ini ya, top dunia. Jadi masyarakat itu percaya mengenai dari perusahaan BBRI. Ya, masuk di situ. Nah, alhasil ketika ada kabar baik dari situ ya ini aslinya sudah masuk. Ya. Terkait antara berita dengan yang terjadi di saham BBRI itu cepat mana Pak Firman? Ya cepat respon market. Ya. Itu. Nah, bandarnya apa sih yang dipakai? Nah, itu tadi sudah saya bongkar. Ya.
Kayak gitu. Pak Firman, boleh nggak kita borong saham BBRI hari ini atau tambah muatan atau kita untuk trading di saham BBRI? Boleh semuanya. Ya, kayak gitu. Boleh semuanya. Silakan. Kenapa? Dasarnya itu apa? Ya, karena untuk saham BBRI itu masih berada di MA 100 ya, dan juga di MA 20 serta di atas MA 5. Ya, jadi ini sangat positif. Ya, MA itu apa sih Pak Firman? Itu adalah sebuah garis yang mengukur ini ya, candle atau harga. Jadi harga rata-ratanya. Makanya di luar sana itu ada 4 karakter ya, tipe investor. Ada yang sukanya fundamentalis, chartis, bendarmologi dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu ya, sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Nah, kenapa? Jadi orang-orang yang fundamentalis itu dia nggak melihat mengenai hal ini. Candle-candle itu nggak melihat. Ya, karena apa? Fokus mereka itu hanya cuman masuk investasi aja. Memang betul. Nah, makanya banyak yang investor mall itu terkecoh mengenai hal tersebut. Wah, ini candle-candle ini tuh biasanya digambar kayak gitu. Nggak usah fanatik Bapak Ibu. Karena kita itu di market itu adalah untuk mencari cuan. Ya kalau bisa kita rangkul, kita belajar dari beberapa passion investor yang ada di Indonesia. Kalian boleh untuk mau scalpingan, kalian boleh mau belajar untuk teknik analis, atau kalian untuk yang fundamentalis. Pelajari semua itu. Ya, karena satu sisi kalau kita pelajari dan bedah-bedah itu semuanya, ya kita bisa untung. Ya, karena mereka punya passion sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah kalian yang nggak ngerti apa-apa, jadi korban. Makanya banyak tuh yang menyarankan saya ya, Pak Firman tolong dibikin kelas, saya dibimbing step by step. Saya ini masih pemula, biar saya itu nggak FOMO. Jadi ketika beli saham itu cuma ikut-ikutan. Ikutan YouTuber A, YouTuber B, C, D, wah kayak gitu. Kasihan. Jadi mereka nggak bisa untuk mengolah data dan lain sebagainya. Padahal data itu penting. Ya. Kenapa kok saham BBRI itu diterbangkan? Itu bagaimana caranya bandar ini menerbangkan saham BBRI dan seperti apa nanti mekanismenya mereka jualan atau distribusi? Semua sudah saya jelaskan di kelas kami. Makanya channel ini tuh sering ditunggu-tunggu oleh beberapa viewer nunggu. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah support channel ini, dan terima kasih juga subscriber kami mencapai 15.000. Waduh. Padahal kalian nggak tak suruh untuk subscribe loh, tak suruh untuk nonton, jangan di skip aja udah, nggak usah di subscribe ya, nih, kayak gitu. Wah sombong ini Pak Firman. Enggak, memang saya ini untuk edukasi saja ya, kayak gitu. Nah ini mengenai dari saham BBRI ini ya, kayak gitu. Nah apa yang menyebabkan mereka kok percaya mengenai dari saham BBRI ini Pak Firman? Apa sih ya? Nah, kalau kita lihat ya mengenai dari saham BBRI itu, BBRI ini masuk di kategori indeks LQ45 dan juga IDX 30. Makanya mereka itu masuk jumbo di saham BBRI. Dan juga untuk alumni kami dan alumni kami yang asetnya jumbo-jumbo itu, kalau trading ya di saham BBRI. Day trading loh ya. Jadi mereka ya sekali hantam ya di atas 100 juta kayak gitu ya, trading tiap hari di saham BBRI itu enak. Ya, sehari dapat 3%, 1% aja sudah cukup. Nah, kalau investor yang di bawah di bawah 10 juta main dari saham BBRI ini enak nggak Pak Firman? Memang harusnya seperti itu. Jadi kalian itu latihan dulu di saham-saham yang seperti ini. Wah, dapatnya kecil Pak Firman. Aduh. Ya, kayak gitu. Nah, untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang di bawah ini ya. Nanti untuk teknisnya ada di sesi.
Nah, terkait mengenai dari saham BBRI, ini ada beberapa macam sekuritas itu untuk menyarankan buy. Ini ada 57 yang menyarankan untuk buy, yang hold itu ada 21. Yang menyarankan sell cuma 4. Enggak ada. Jadi semua positif untuk hold semua. Ya. Dan untuk average price-nya ya sekitar di 6.276 target rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat ini untuk target yang paling besar itu siapa Pak Firman? Itu adalah Andalan Arta Advisin. Waduh, bacanya apa ini? Itu sekitar 13.000. Terus Safeforth ini tahun 2015 itu harga 14.500. Dan yang terbaru itu ada OB ya, ini di 5.600. Arahnya BBR itu ke situ. Nah, kalian itu pakai broker apa Bapak Ibu ya? Ini targetnya. Ya. Nah, masing-masing. Ya, ini up to date. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mengungkap siapa badannya, betul nggak sih BBR ini diborong dan bagaimana strateginya. Nah, kita ke strateginya ya Bapak Ibu. Berhubung subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas dan mayoritas itu para pemula dan mereka passionnya itu lebih ke swing sama ke invest, ya kita arahnya ke situ ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini nanti kita ke yang day trading dulu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara masuk kita untuk di saham BBR ini Pak Firman? Apakah kita layak untuk buy? Ya silahkan, bisa di HK atau enggak diturun dulu lah. Ya, silahkan kalian bisa dicicil di 5.400, kalau enggak ya di harga 5.450 ya apabila dia turun ya kalau diizinin. Ya. Nah, untuk support kuatnya ada di harga 5.352 serta di harga 5.234 mengenai dari saham BBR ini. Nah, untuk saham BBR hari ini bagaimana? Naik. Ya, Bapak Ibu, naik. Habis itu ya kalau misalkan dinaikkan partisipan dari retailnya enggak ada ya diturunkan dulu. Ya, kayak gitu. Nah, silakan untuk waktunya buy. Masih aman, masih kuat, masih karena arahnya itu bakalan ke harga 6.000 sampai ke harga 6.450. Kalau kalian itu jangka panjang lagi, kalian bisa jual nanti di harga 7.000 serta di harga 10.000 ya Bapak Ibu ya. Dan untuk kalian yang kemarin memborong di harga 4.500 di sini ya dan jumlah positionnya cukup banyak sekali ya, selamat ya. Kalian sudah dapat momentum yang tepat ya. Yang ketinggalan bagaimana Pak Firman? Silahkan ya, silahkan nanti kalian borong, namun satu sisi kalian harus punya trading plan. Jadi kalian beli itu bukan atas dasar dari apa, dari ikut-ikutan. Makanya kami adakan tuh kelas ya, dari permintaan sama kami gitu. BBRI bisa turun lagi 4.200 enggak Pak Firman? Bisa. Kalian bikin ini konflik dunia. Just kidding ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang trading Pak Firman, BBRI kok bisa untuk trading? Bisa. Ini untuk kalian yang porsinya besar-besar ya. Kalau saya juga trading juga ya di saham BBRI khusus yang akun day trading kami ya, jadi untuk in out aja. Tapi kalau yang untuk investasi serta untuk swing ya saya masih ke hold ya kayak gitu, belum capai target. Nah, kalau sudah capai target ya biasanya saya akan panen. Ya. Permasalahannya kan kita di sini itu kan bingung Pak Firman menentukan apa itu trading plan itu seperti apa dan bagaimana risk management dan bagaimana ngatur keuangan. Dan saya ini di pasar modal ini nggak pernah untung dalam 1 tahun atau beberapa tahun. Nggak pernah merasakan panen tiap bulan. Ya. Nah, ini tak lihatkan dulu. Ini jangan-jangan Pak Firman ini cuman YouTuber aja, bukan praktisi, bukan pelaku ya. Saya juga pelaku Bapak Ibu ya. Nah, di sini tak lihatkan. Nah, kayak gini. Saya juga ada merahnya juga. Nah, ini mohon maaf, nominalnya saya tutup ya Bapak Ibu ya. Nominalnya untuknya ya nggak usah ditanyakan. Nah, ini setiap hari lo ada yang merah-merah Pak Firman ya, memang ada yang merah, yang namanya dagang ya juga ada merah. Yang terpenting itu win rate-nya, hasilnya ya kayak itu Bapak Ibu ya.
Daripada kita itu mengantri lama-lama yang ada kita nggak pernah panen ya. Itu kan yang biasanya dilakukan para investor pemula. Asetnya besar tapi nggak bisa kelola, nggak pernah untung. Asetnya ada 100 juta ke atas tapi nggak pernah untung tiap bulan. Ya. Ya kalau Firman ya setiap hari untung kok saya. Ya. Jangankan setiap hari. Ya. Bahkan tiap menit aja bisa untung. Emang ada triknya Pak Herman? Ada semua Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya channel ini tuh ditunggu nih para beberapa ini subscriber kami yang loyal. Ya, kalau misalkan kita nggak bikin konten ini pasti akan diburu. Ini Pak Firman pasti masih ada kegiatan ini. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Ngaja. Nah, kita hari ini ya postingnya pagi hari, ya biasanya itu sore. Nggak apa-apa. Ya, kita harus menyempatkan untuk kalian waktu sebentar. Yang penting kalian itu punya wawasan atau pendampingan secara khusus. Nah, kalau kalian pengen mendapatkan secara privati ya silahkan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Itu nomor WA saya ya Bapak Ibu ya. Nih WA khusus untuk kalian. Ya, kayak gitu. Nah, untuk yang trading Pak Firman, kalian bisa tunggu dulu ketika BBR ini turun di harga 5.400, nanti bisa jualan di harga 5.500. Ya, kayak gitu. Jadi kalian bisa bermain di situ di saham BBRI. Nah, cuan bungkusnya 1-3%, oke kok. Ya. Kalau kalian sekali hantam itu 1M atau 100 juta ke atas, untuk 1%-nya saja di saham BBRI kalian bisa dapatkan 1 juta. Kalau kalian 1M-nya 10 juta, dan kalau kalian itu 10 miliar ya dapat 100 juta di saham BBRI. Di Hall ya lebih mantap lagi. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya review mengenai dari saham BBR ini. Bagi kalian yang ingin masuk di kelas kami, silahkan kalian bisa hubungi nomor di bawah ini, atau enggak caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang pengen masuk di kelas kami sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin kelas setiap sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, dan ini hasil kinerja tim kami ya di bulan Agustus kemarin, bahwa kita itu profit sekitar 38 emiten dari 48 stok yang terdiri 2 stop loss, 2 hold dan stop lossnya 8. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu, klik saja, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian bisa pilih ya di menu tombol gabung ini. Setelah pencet tombol gabung, nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara ini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan adapun untuk stop lossnya 1-3%. Dan untuk menu takdir kopi level 3 dan juga level 1 itu apa itu, ini adalah level untuk hiburan, jadi untuk support channel ini saja ketika kita masih live streaming ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin usianya sudah lanjut ya, sudah tua, gaptek ya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau klik link di bawah ini ya, bit.ly kelas Pak Firman. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, ini ada beberapa pilihan kelas ya. Ini ada promo kelas akademi saham Oktober angkatan yang ke-12. Ini masih promo, cuman 420.000, dan kita hanya tampung 10 orang saja ya promo tersebut. Silahkan bisa masuk, karena sudah masuk ada 7. Silakan ya, segera masuk sebelum kami tutup ya. Dan kita akan adakan 8 kali pertemuan itu setiap hari Jumat dan hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Silahkan kalian itu bisa pilih ini ya, kayak gitu. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya. Nah, terus untuk level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa sih? Ini cuma rekomendasi saham saja ya. Nah, kalau yang level 4 itu yang per tahun ya. Kalau level 1, 2, 3 itu untuk yang sebulan aja ya, kayak gitu. Silahkan kalian bisa dipilih.
Pak, apa bedanya level 1, 2, 3 itu, Pak? Jadi semakin tinggi valuasinya atau nilainya, kalian akan dapat rekomendasinya itu banyak. Ya, seperti itu. Terus kita juga ada kelas yang VVIP ya, atau yang pinknya privat. Nah, mungkin satu sisi investor yang ada di Indonesia ini ada yang saya pinginnya privat langsung sama Pak Firman, ya kita juga ada. Ya, saya nggak mau dimasuk di kelas akademi karena ya aset saya juga ya lumayan. Ya, jadi pakai wah lah. Kita juga ada kan. Ya, tenang saja Bapak Ibu. Ya, karena proses kita ini adalah membantu, bukan untuk mencari keuntungan dari jumlah peserta banyak, enggak, cuman yang butuh saja. Titik. Nah, kita ada kelas awal investor pemula. Kalian akan dapatkan materi secara online, itu privat dengan saya, terus saya kasih rekomendasi 3 bulan. Ya. Nah, terus yang medium itu materi online privat dengan saya, rekomendasi 1 tahun, dan juga live trabar itu 3 bulan. Live trading bareng ya selama itu. Terus kita juga ada yang kelas pro ya, itu materi online, live trabar unlimited. Jadi unlimited itu sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Kalau belum bisa secara cuan konsisten, saya belum kami lepas. Ya. Terus kita juga ada yang kelas offline. Jadi saya pengen ketemu sama Pak Firman ini. Bener nggak sih Pak Firman itu penipu apa enggak? Ya, kita juga adakan. Ya, kalian akan ketemu saya langsung, materi saya sampaikan secara offline, dan juga nanti live trading bareng setiap pagi. Itu unlimited. Ya, jadi bisa saya dampingi. Nah, kita juga ada kelas privat khusus offline ke tempat kalian, 99 juta rupiah. Ini yang posnya itu besar-besar. Ya, kalau kalian itu malu dan lain sebagainya, tenang saja Bapak Ibu, saya dampingi kok. Ya. Ini. Nah, pertanyaannya apakah nanti nilai segini itu bisa balik modal? Bisa, gampang, di pasar modal gampang. Kalian mau asetnya berapapun, balik modal itu mudah. Yang penting itu tahu tekniknya. Daripada kalian itu rugi ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran ya. Atau di pasar modal itu nggak pernah untung. Silahkan bisa masuk. Dan kelas ini tuh bagi yang butuh saja. Kalau yang nggak butuh nggak usah. Ya, kayak gitu. Daripada kalian itu rugi ya Bapak Ibu ya, silakan bisa masuk. Nah, ini untuk kalian ya, nggak ada kata nggak bisa ya, ini semuanya sudah bisa semuanya. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas sama lagi. Bye bye.